Peradaban Inka adalah peradaban pertama yang ada di Amerika Selatan. Pada masanya, peradaban Inka bisa dibilang cukup maju di bidang infrastruktur, pertahanan, pertanian, dan sebagainya. Namun, ada satu fenomena alam yang membuat mereka sulit bertahan hidup, yaitu bencana alam. Menurut Inka, gempa bumi, hujan, angin, dan lain sebagainya dikendalikan oleh dewa-dewa. Nah, untuk bertahan hidup di dunia yang tidak terduga ini, suku Inka berusaha membentuk hubungan timbal balik dengan dewa-dewa mereka. Dewa utama suku Inka adalah Dewa Matahari, yang bisa juga disebut Inti, yang membantu pertanian. Penguasa Inka sendiri dianggap sebagai putra Dewa Matahari, sehingga Kaisar Inka disembah dan dianggap ilahi oleh masyarakat. Untuk menciptakan dan memelihara hubungan dengan dewa-dewa, persembahan pun diberikan. Itu bisa berupa doa, kain tenun, hewan, darah, dan juga bisa manusia. Pada saat genting penuh ketidakpastian, ketika kaisar meninggal atau bencana alam begitu hebat, para pendeta mengorbankan para prajurit yang telah ditangkap. Suku Inka juga memiliki anak-anak yang ditumbuhkan secara khusus untuk sang dewa nantinya. Percaya pada kehidupan setelah kematian, mereka meyakini bahwa anak-anak yang dikorbankan untuk sang dewa nantinya akan menempati dunia yang lebih baik dan berlimpah. Bisa dibilang kejam lah pada saat zaman modern ini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok selalu anak kecil yang dikorbankan? Padahal banyak loh hal-hal yang bisa dikorbankan untuk sang dewa lain, anak kecil. Tahukah kalian mengapa para anak-anak dan remaja saja yang dipilih sebagai persembahan bagi para dewa? Karena anak-anak itu digunakan untuk menenangkan dewa yang sedang marah kepada masyarakat Inka. Dan juga anak-anak itu digunakan sebagai pelayan bagi para kaisar yang sudah meninggal. Anak-anak dipilih karena kemurniannya. Dan kemurnian itu mereka menganggap sebagai persembahan terbaik bagi dewa yang haus darah. Anak-anak yang suci dan polos, mereka harap bisa menenangkan dan membujuk para dewa yang sedang marah kepada mereka sehingga memberikan bencana seperti gempa, banjir, ataupun bencana alam lainnya. Para orang tua dari para anak-anak itu juga sangat senang dan menghormati karena merasa bangga sebab anak mereka dijadikan sebagai persembahan yang dipilih langsung oleh para kaisar. Dan anak-anak yang dijadikan persembahan itu dipilih dari segala wilayah yang ada di kekaisaran Inka. Untuk pengorbanan itu sendiri, sebulan sebelum dilakukan ritual tersebut, suku Inka memberikan semacam obat-obatan kepada anak yang akan dikorbankan. Dengan tujuan, obat itu akan mempengaruhi anak tersebut supaya anak tersebut merasa lebih tenang, tidak kebingungan, dan lain sebagainya dalam memperlancar kegiatan ritual yang akan dilaksanakan tadi. Hal ini pun juga diperkuat dalam salah satu penemuan yang dimana para peneliti mengambil satu helai rambut sebagai sampel dari 3 anak mumi suku Inka, yang dimana helai rambut tersebut terdapat kandungan daun koka atau semacam daun kokain gitu, dan juga sedikit kandungan minuman beralkohol. Namun dari ketiga anak tersebut ada satu anak yang dikatakan sudah cukup dewasa atau balik, atau dengan kata lain anak itu masih perawan. Oleh dari itu, suku Inka memperlakukan satu anak itu dengan perlakuan yang berbeda dari 2 anak sebelumnya, yang dimana anak spesial itu akan diberikan lebih banyak kandungan daun koka beserta minuman beralkoholnya daripada kedua anak mumi yang sebelumnya akan dikorbankan. Kami menduga perawan adalah salah satu aklas atau wanita terpilih, dipilih sekitar masa pubertas untuk hidup jauh dari masyarakat yang dikenalnya di bawah bimbingan pendeta Andrew Wilson, ahli forensik dan arkeologi dari University of Bradford. 3 mumi anak-anak suku Inka di Lulailako, stratovolcano di perbatasan Argentina dan Chili, yang ditemukan pada 1999 adalah contoh ritual pengorbanan manusia yang dilakukan sekitar tahun 1500-an. 3 mumi anak suku Inka itu dimakamkan di sebuah kuil setinggi 22.000 kaki di atas gunung dekat Lulailako setelah 5 abad berlalu. Mumi anak suku Inka ditemukan dengan organ dalam yang masih utuh, belum membusuk dan tidak mengkerut. Ketiga mumi anak suku Inka terawetkan secara alami dari suhu beku puncak gunung es.
Di mumi anak-anak suku Inka itu ditemukan juga harta benda yang dimaksudkan untuk menjadi hadiah para dewa gunung, seperti puluhan patung yang terbuat dari emas dan perak, tembikar serta sepatu. Mumi anak pertama yang diidentifikasi sebagai korban persembahan peradaban suku Inka adalah Donkela, seorang anak perawan atau maiden suku Inka yang berusia sekitar 13-15 tahun. Dia adalah yang tertua dari 3 anak lelaki lako yang dikorbankan, dan pengorbanannya diyakini terhormat. Dikurung di sebuah makam kecil dan ditinggalkan di sana hingga mati. Mumi anak perempuan suku Inka lainnya, Lanina del Rayo, gadis kecil yang diperkirakan dikorbankan saat berusia 6 tahun. Mumi gadis ini ditemukan mengenakan hiasan kepala dari logam. Para ilmuwan percaya hiasan kepala itu bertindak sebagai konduktor petir karena dia terlihat disambar petir. Mumi anak suku Inka selanjutnya adalah El Nino, seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun. Kondisi mumi bocah laki-laki ini merupakan satu-satunya yang diikat dan dibungkus begitu erat sehingga panggul dan beberapa tulang rusuknya terkilir. Para peneliti juga menemukan bahwa rambutnya dipenuhi telur kutu dan pakaiannya berlumuran darah dan muntahan, yang menunjukkan bahwa dia meninggal karena stres. Dalam kondisi mumi yang menekuk seperti janin bocah laki-laki, ini kemungkinan meninggal karena mati lemas. Ada kemungkinan dalam proses pengorbanan suku Inka ini dia sempat memberontak, menendang dan berteriak, yang menjadi alasan mengapa dia ditahan dan diperlakukan lebih kasar.